Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من النار. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Dan dari amal kebajikan adalah menyambut seruan Allah, memenuhi panggilannya, terkhusus di hari yang mulia yang merupakan sayyidul ayyam, pimpinan segala hari, hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk mengerjakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Di hari yang mulia ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda beliau, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah untuk bersalawat kepadaku di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian akan senantiasa disampaikan kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ketakwaanlah Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan membukakan pintu hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan di atasnya, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sangatlah banyak, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ada nikmat yang seringkali manusia lalai, seringkali manusia lupa untuk mensyukurinya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat di mana manusia seringkali lalai dari mensyukurinya, di mana manusia banyak terlupakan olehnya. Dua nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kesehatan merupakan nikmat yang Allah berikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai lambang dari kebahagiaan hidup di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang di pagi hari dia merasakan keamanan berada di dalam rumahnya, sehat jasmaninya, dan ia punya makanan di hari itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Maka kesehatan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan dia adalah nikmat yang agung, nikmat yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan tanya dan mintai pertanggungjawabannya kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya bahwa kalian wahai manusia seluruhnya tanpa terkecuali akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, minas sihhah wal amni war rizq, berupa nikmat kesehatan, rezeki dan keamanan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun banyak manusia lupa akan nikmat ini. Nanti baru dia jatuh sakit, baru dia ingat, baru dia tahu betapa besar nikmat kesehatan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengungkapkan dan sering menyatakan bahwa nikmat ini seringkali manusia lalai dari mensyukurinya. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini adalah nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, wal asr, demi zaman, demi masa, demi waktu yang kita berada di dalamnya. Allah bersumpah dengannya, menunjukkan akan kemuliaannya. Maka hargailah waktu kita. Jikalau pada hari ini orang mengatakan the time is money, waktu adalah uang katanya, maka kita boleh untuk mengatakan waktu lebih mahal daripada uang, manakala kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, manakala kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamuna al-Imamul Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu bagaikan pedang, kata beliau, jika engkau tidak menebasnya, maka dia yang akan menebasmu. Maka hargailah waktu.
Terkadang manusia baru lalai, terkadang manusia baru sadar akan nikmat waktu ini ketika ia berada di masa-masa yang sempit, di waktu-waktu yang mepet, baru dia sadar betapa berharganya waktu itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sana ada suatu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nasihat ini patut untuk kita jadikan renungan terkhusus di hari-hari yang berat seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Suatu hari Rasulullah pernah memegang kedua pundakku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya kepadaku. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau hanya seperti orang yang mengembara saja. Maka Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa." Apabila engkau di waktu sore, maka jangan tunggu-tunggu waktu pagi, dan jika engkau di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Maka pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Allahu Akbar. Ini merupakan nasihat yang sangat berharga, yang patut untuk kita jadikan renungan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini bagaikan orang asing, orang yang sedang mengadakan safar perjalanan, yang ia singgah di suatu tempat, yang ia mampir di suatu tempat, yang ia tidak berlama-lama di tempat tersebut. Ia akan bersegera mengumpulkan bekal, kemudian ia akan melanjutkan perjalanannya menuju tujuan akhirnya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadilah hidup di dunia seperti itu. Dunia adalah tempat untuk kita memupuk amalan. Dunia adalah tempat untuk kita mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, yang dengannya kita akan melihat kehidupan kita di akhirat nanti, apakah kita termasuk orang yang berbahagia ataukah termasuk orang-orang yang sengsara. Dunia jamaah sekalian, hakikatnya bukanlah tempat tinggal, tapi dia adalah tempat meninggal. Di akhirat nanti, itulah tempat tinggal yang hakiki. Di sanalah kita berbahagia, di sanalah kita melihat siapa jati diri kita sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menunda-nunda untuk beramal. Nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza amsayta fala tantadiris sabah. Apabila engkau di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi untuk mau beramal. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore untuk beramal. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, ya bena Adam, iyyaka wat taswif fa innaka fi yaumika walasta bighadin. Wahai anak cucu Adam, hati-hatilah engkau dari menunda-nunda amalan. Engkau mengatakan nanti dan nanti, karena sesungguhnya waktumu, kesempatanmu adalah hari ini, dan besok belum tentu waktu dan kesempatan datang kepadamu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia yang telah kita dengarkan barusan mengajarkan kita untuk kita bersikap zuhud terhadap dunia. Dengan kita memendekkan angan-angan kita, tidak panjang angan-angan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Zuhud di dunia adalah dengan memendekkan angan-angan. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Terkadang ajal itu datang secara tiba-tiba dan kita terkadang belum mempersiapkan apa yang kita persiapkan untuk kehidupan nanti. Makanya dari wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau pernah mengatakan, "Ma min ahadin yamut." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia illa nadamun, kecuali dia pasti akan menyesal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa penyesalannya itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "In kana muhsinan nadamun alla yakuna zdadun, wa in kanat musian nadamun alla yakuna naz'un." Jikalau dia termasuk orang yang baik, maka dia akan menyesal nanti di kehidupan akhirat mengapa dia tidak menambah amal kebaikannya. Dan jika dia termasuk dari orang yang berbuat kejelekan, maka dia menyesal mengapa dia tidak bertaubat sebelum datang ajal menjemput dia. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selama Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara yang segar, maka bersegeralah untuk bertaubat, bersegeralah untuk memperbaiki diri. Akankah kita baru mau bertaubat tatkala ajal sudah mau menjemput, tatkala kematian sudah mau hadir di hadapan kita, dan kita pun menyesal di kemudian hari? Dan sesungguhnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dan menghukum mereka-mereka yang lalai dalam kehidupannya dan tidak bersegera untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wal kuruna wa sayyi'il asqam. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.